Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya semua, hari ini saya perkenalkan aplikasi Excel laporan keuangan perusahaan jasa. Di sini modul yang sudah kita siapkan yaitu master. Di sini ada master. Master ini berfungsi untuk pencatatan saldo awal transaksi, kemudian untuk pengaturan nama-nama akun yang digunakan, ya, seperti ini contohnya, ya. Ini di atas nama akun atau perkiraan untuk neraca, kemudian di bawah untuk akun perkiraan laba rugi. Kemudian master 2 ini untuk nama master nama supplier dan customer. Kemudian berikutnya ini ada jurnal umum. Jurnal umum ini adalah tempat pencatatan transaksi. Jadi teman-teman semua hanya bekerja di jurnal umum, ya. Teman-teman hanya bekerja di jurnal umum. Semua transaksi yang kita catat di jurnal umum otomatis akan terrecord ke buku besar, ya. Ini buku besar. Kemudian ada buku besar pembantu, kemudian neraca lajur, kemudian laba rugi bulanan, ya. Ini laporan laba rugi bulanan. Untuk memilih periodenya di sini, bulan yang akan kita tampilkan di sini. Jadi kebetulan contoh ini masih bulan 1, ya. Ini bulan 1. Kemudian berikutnya laporan laba rugi tahunan, ya, laporan laba rugi tahunan. Kemudian ada neraca, ya, ada neraca. Kemudian di sini saya ada menambahkan untuk daftar aset tetapnya, ya. Jadi di sini ada daftar perhitungan penyusutan untuk daftar aset tetap, ya. Kemudian di sini saya sudah ada mencontohkan beberapa transaksi. Teman-teman bisa perhatikan di sini beberapa transaksi yang sudah saya catat, ya. Pertama nih di tanggal 1 Januari 2020, setoran modal Tuan Arif, ya. Tuan Arif menguasai 60%, ya, 60% saham dari perusahaan ini. Kebetulan kita contohkan perusahaan ini bergerak di bidang jasa pemeliharaan pipa gas, ya. Jadi di sini Tuan Arif menyetorkan modal saham sebesar 720 lembar saham. Harga per lembarnya adalah 1.000, ya. Disetorkan uangnya ke kas mandiri perusahaan, ya, sebesar 720 juta rupiah. Jurnalnya adalah kas kita di bank bertambah, kemudian modal juga bertambah di posisi kredit. Masih di tanggal yang sama, Tuan Anton menyetorkan modal sebesar 40% dari jumlah saham yang didistribusikan dikali nominal harga saham 1.000 lembar, ya. Total investasi Tuan Anton adalah sebesar 480 juta. Dengan demikian total modalnya adalah 1.200.000.000, teman-teman bisa lihat di posisi neracanya jadi 1,2 M, ya. Jadi kalau seandainya ini saya hapus, angka ini saya hapus, ya. Angka ini, oke, saya kembalikan dulu. Misalnya angka ini, ya, angka ini saya hapus misalnya, ya, saya hapus. Otomatis di neracanya ini modalnya jadi kosong, ya. Karena ini memang sudah otomatis, teman-teman semua, ya. Jadi saya kembalikan ke semula, ya. Saya kembalikan ke semula. Kemudian berikutnya di tanggal 1 kita isi kas, ya. Kas dari bank tadi ditarik untuk keperluan operasional sebesar 10 juta. Jadi di sini saya buatkan nomor bukti transaksinya. Kemudian jurnalnya adalah kas kita bertambah, kas di tangan, cash on hand bertambah. Kemudian kas kita di bank mandiri, cash banknya berkurang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di tanggal berikutnya
disewa gedung kantor untuk periode ini, maaf salah tahun, periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 ya. Jurnalnya adalah ya. Jurnalnya adalah sewa dibayar muka 120 juta. Kemudian bank mandiri kita berkurang sebesar 180 juta. Jadi di sini perlu teman-teman perhatikan untuk persewaan tanah dan bangunan ya, persewaan tanah dan atau bangunan itu merupakan objek PPh final. Jadi artinya kita sebagai perusahaan diwajibkan oleh pajak ya untuk melakukan pemotongan PPh finalnya. Dan PPh final itu kita setorkan di bulan berikutnya, paling telat di tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya di Februari kita sudah harus menyetorkan PPh final yang 12 juta ini. Ya, kemudian berikutnya di tanggal 5 dibeli laptop 3 unit ya sebesar 12 juta per unit ke PT Ultra Komputer ya. Jadi di sini jurnalnya adalah furnitur dan peralatan kantor. Jadi kebetulan saya gabungkan furnitur dan peralatan kantor saya gabungkan jadi satu akun. Kalau teman-teman mau memisahkan boleh, peralatan kantor, furnitur mau dipisahkan, peralatan kantor dipisahkan itu boleh. Itu tergantung kebijakan manajemen ya. Jadi jurnalnya furnitur dan peralatan kantor bertambah sebesar 36 juta. Kemudian di sini kebetulan perusahaannya ini sudah langsung mengurus PKP ya, langsung terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Artinya langsung memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT PPN. Jadi kebetulan karena PT Ultra Komputer ini juga sudah PKP, maka kita menerima faktur pajak ya. Maka kita menerima faktur pajak sebesar 10% ya, 10% dari nilai faktur, yaitu nilai fakturnya 36 juta, PPN-nya 3.600.000 ya. Kemudian di berikutnya jurnal selanjutnya bank kita berkurang ya, bank kita berkurang sebesar 39.600.000. Ya, di sini PPN masukan ini bisa kita kreditkan. Ya, PPN masukan ini bisa kita kreditkan atau mengurangi PPN keluaran dari pendapatan kita. Kemudian berikutnya di tanggal 5 dibeli 4 buah meja sebesar 1.500.000. Nilainya ya harga belinya 1.500.000. Kemudian kursi dibeli 4 unit. Harga belinya 1.200.000, jadi totalnya 10.800.000. Dan kebetulan Toko Jaya Furnitur ini belum PKP, jadi jurnalnya jurnal biasa aja, furnitur dan peralatan kantor bertambah. Kemudian pembayarannya juga kebetulan ini dibayar melalui kas bank, jadi kas banknya berkurang sebesar 10.800.000 rupiah. Berikutnya di tanggal 5, masih di tanggal 5, pembelian 1 unit printer Epson L3210. Harganya 2.600.000. Pembeliannya di Toko Jaya Komputer dan kebetulan Toko Jaya Komputer juga belum PKP. Jadi tidak ada PPN-nya. Jurnalnya adalah furnitur dan peralatan kantor kita bertambah 2.600.000 di posisi debit. Kemudian kas di Bank Mandiri berkurang karena pembayarannya ditransfer juga. Kas di Bank Mandiri berkurang sebesar 2.600.000 ya. Kebetulan pembayarannya ini melalui kartu debit ya, kita bilang ya, kartu debit. Kemudian berikutnya di tanggal 5 pembelian meja tamu. Ini juga masih pengadaan aset di awal. Pembelian meja tamu 1 set sebesar 15 juta di toko perabot PT Furnitur Indah. Dan PT Furnitur Indah ini juga sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Jadi juga melakukan pemungutan PPN ya atas pembelian ini. Jadi di sini jurnalnya adalah
furnitur dan peralatan kantor bertambah, kemudian ada PPN masukan juga 1.500.000 ya. Kemudian kas di Bank Mandiri kita berkurang 16.500.000. Ini juga dibayarkan dengan menggunakan kartu debit. Selanjutnya di tanggal 5 pembelian ATK dan perlengkapan kantor. Nah, jadi ini kebetulan pembelian awal untuk alat-alat kantor seperti kita bilang katakanlah map ya, map pakar gitu, ya, kertas, ya, pulpen, kalkulator, ini semua kita biayakan, langsung kita biayakan. Jurnalnya biaya perlengkapan dan alat tulis kantor ya sebesar 800.770.500 ya. Ini untuk perlengkapan, sebenarnya kalau dalam akuntansi ini bisa kita jurnal sebagai perlengkapan di posisi aset lancar. Tapi ini tergantung kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 5, pembelian mobil pick up secara kredit ya dibayarkan DP sebesar 20% dengan tenor 36 bulan. Jadi di sini dibeli motor pick up untuk operasional, jumlahnya 1 unit. Harga fakturnya ya, harga DPP-nya 213.000. Tapi biasanya ini ada biaya-biaya lain. Kebetulan saya lupa biaya-biaya lain itu apa aja, tapi intinya ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Dan di sini PPN-nya itu adalah 10% sebesar 21 juta. Kemudian pembelian mobil pick up ini ya tenornya 36 bulan. Jadi DP-nya tuh 52 juta. 52 juta ini dari jumlah ini, jumlah harga pokok plus PPN ya. Kemudian dikali 20% ya. 20%. Kemudian 235 dikurang DP ya. 188 juta. Ini yang menjadi angsuran kita berikutnya. Ini kemudian dibagi 36 bulan. Ya. Nah, jadi jumlahnya yang distorkan itu 47 ditambah DP pertama, angsuran pertama sebesar 7 juta. Jadi totalnya 54 juta, 54 juta sekian ya, teman-teman ya. Ini hanya ilustrasi ya. Kemudian sisanya hutang leasing ya, hutang leasing sebesar 182 juta. Jadi ini untuk sisa 35 bulan lagi, 35 bulan angsuran. Jadi jumlahnya 5.222.556 rupiah. Kemudian berikutnya pembelian peralatan kebersihan dan lain-lain. Nah, ini kita buat nama akunnya biaya rumah tangga kantor. Ini sebenarnya tergantung kebijakan internal ya, nama akunnya ini seperti apa. Tapi ini mungkin saya rasa sudah bisa kita pakai nama akun ini. Kemudian lawannya adalah kas operasional. Kemudian di tanggal 25 dilakukan penagihan ya, penagihan atas biaya jasa pemeliharaan pipa ya, jasa pemeliharaan pipa ya di sini ke PT Jalur Distribusi Gas ya. Nilai invoice-nya adalah 500 juta. Kemudian karena kita sudah PKP, di sini ada PPN keluaran sebesar 50 juta ya, total faktur adalah 550 juta ya. Ini masih ditagih ya. Ini masih ditagih, uangnya belum kita terima. Jadi posisinya masih piutang. Teman-teman kalau mau lihat di posisi piutang bisa kita lihat di sini ya, piutangnya piutang PT Jalur Pipa Gas ini 550 juta ya, ini belum dibayarkan. Kemudian dibayar gaji karyawan. Dibayar gaji karyawan untuk 10 orang karyawan, jumlahnya total adalah 108 juta. Kemudian kita potong PPh 21-nya. Nah, ini nanti saya contohkan cara perhitungannya. Dipotong PPh 21 ya. Jadi PPh 21-nya 2.600.000. Kemudian kas kita berkurang sebesar 105 juta. Kemudian berikut dari aset-aset yang dibeli tadi, admin saya sudah mencatatkan di sini di daftar asetnya ya, dan sudah mengklasifikasikan asetnya. Ada laptop, meja, printer, meja tamu. Ini kita golongkan furnitur dan peralatan kantor. Dan termasuk aset kelompok pertama ya.
termasuk aset kelompok pertama yang mana umur ekonomisnya kita buat ditetapkan 4 tahun. Dan di sini saya contohkan kita tidak membuat nilai residu, artinya semuanya disusutkan ya, tidak ada nilai residu. Kemudian untuk mobil pick up-nya termasuk kelompok 2 dengan nilai penyusutannya itu 8 tahun ataupun 96 bulan dan per bulannya Rp2.225.521 ya. Kemudian ya seperti ini dari jurnal ini di atas ya. Ini saya bisa kopikan dulu teman-teman ke sini biar teman-teman bisa lihat untuk memastikan bahwasanya jurnal ini sudah otomatis. Saya coba kopikan dulu di sini ya. Saya kopikan ke sini ya. Kemudian saya menghapus datanya. Ya, kita hapus datanya. Ya, teman-teman bisa lihat ketika datanya saya hapus, laba rugi tadi jadi 0 ya, transaksi neraca pun juga semua 0 ya. Transaksi ya laporan keuangan kita jadi 0 ya. Bisa diperhatikan ya, ini 0, tidak ada data ya. Laporan laba rugi juga tidak ada, laporan laba rugi bulanan ya, neraca lajur kosong ya, kemudian buku besar pembantunya kosong nilainya karena sudah saya hapus. Jadi ini saya masukkan lagi ya, saya masukkan lagi. Oke, seperti ini. Oke, udah saya masukkan nilainya. Nah, sudah masukkan nilainya, teman-teman bisa lihat laba ruginya langsung nampak ya teman-teman. Ini laba ruginya ya seperti ini. Seperti ini. Kemudian di bulan 2 karena belum ada transaksi jadi datanya kosong. Ya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya kosong ya data-datanya teman-teman ya. Yang ada baru transaksi di bulan 1. Ya, di bulan 1. Seperti ini ya. Kemudian di sini tadi teman-teman bisa lihat di buku besar pembantu utang piutang ini ada tagihan jasa pemeliharaan pipa 550 juta ke PT Jalur Distribusi Gas ya. Jadi piutangnya ini masih outstanding, belum dibayarkan ya. Ini saya buatkan contoh jurnal pembayarannya. Kita contohkan di tanggal 5 ya. Kita buat teman-temannya di tanggal 5. Di tanggal 5 dilakukan pembayaran ya. Penerimaan tagihan invoice 001 dari PT Jalur Distribusi Gas. Jadi jurnalnya di sini berarti ya bank kita bertambah ya. Bank kita bertambah. Kemudian di sini PT Jalur Distribusi Gas memotong PPh 23 atas penghasilan kita ya. Jadi ini menjadi kredit pajak, akunnya adalah kredit pajak PPh 23. Kemudian piutang ya, piutang kita berkurang. Jadi di sini piutangnya mana? Piutangnya yang ini yang 550 ya. 570 juta. Kemudian dipotong 2% PPh 23 dari 500 juta ini dikali 2% ya. Jadi PPh 23-nya 10 juta. Uang yang kita terima adalah 540 juta. Jadi kalau kita lihat sekarang kalau kita lihat buku besar pembantunya ya piutangnya sudah selesai. Kita lihat di neraca juga piutangnya sudah habis. Kemudian di sini nampak kredit pajaknya muncul ya teman-teman. Seperti ini jadi sangat simpel. Kita bisa lihat buku besar Mandiri tadi ya seperti ini transaksinya. Setoran modal awal, Tuan Arif, Tuan Anton, kemudian ada pengisian kas kantor ya. Kemudian ada sewa gedung, beli laptop, pembelian 4 buah meja, pembelian printer, meja tamu, pembelian mobil, bayar gaji, kemudian ada uang kita terima 540 juta. Ya, seperti ini. Mungkin ini aja teman-teman semua. Untuk berikutnya kita akan buat Zoom ya. Selanjutnya mungkin kita akan buat pelatihan akuntansi untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Excel laporan keuangan yang sudah kami buat dengan tim. Kita akan buat mungkin berjadwal ya teman-teman. Nanti kita buat jadwalnya dan akan kita umumkan di IG
di IG Excel for Accounting. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang belum follow, silakan follow akun kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.